Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kaum muslimin wal muslimat, marilah kita untuk bersama-sama menerangkan di konten saya ini, bersama-sama belajar dengan saya untuk mengenal, memahami ayat-ayat Allah ini. Insya Allah kalau secara bersama-sama kita akan mendapatkan rahmat pemberian dari Allah. Alhamdulillah. Kaum muslimin wal muslimat, jadi ini semuanya Allah lontarkan kepada syariat atau kepada peraturan-peraturan Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran ini. Tujuannya adalah dengan hak, dengan benar, sebagaimana yang telah Allah firmankan, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Nah, kita ini harus yakin terhadap firman Allah ini. Janganlah sekali-kali kita ragu. In kuntum mu'minin, in kuntum shodiqin. Ini yang saya ucapkan ini bukan ucapan saya. Hanya saya ini sebagai umat Rasulullah berkewajiban untuk menghubungkannya dengan benar, insya Allah. Karena di sini Allah akan membimbing kepada di antara hamba-hambanya yang ada di bumi ini dengan nur cahaya Allah yang
tanpa ada batasnya melalui para hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Sehingga manusia itu, para hamba-hamba Allah itu, yang tadinya benar menjadi lebih benar menguasainya dengan rahmat bimbingan Allah itu. Marilah kaum muslimin wal muslimah untuk mempelajari pengertian, pemahaman ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Sebelum saya menerangkan hal ini, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik di dalam ucapan, perbuatan, atau contoh perumpamaan. Maafkanlah saya ini karena di dalam diri saya ini banyak kekurangan-kekurangannya yang terdapat pada orang lain, ya. Dan begitu pula sebaliknya. Marilah kita saling bersilaturahim untuk saling memasukkan, untuk mengadakan masukan-masukan kekurangan dan kelebihannya, supaya kita ini bertambah kekuatannya kalau kita bersama-sama, bersatu padu. Nantinya kita akan lebih ringan, akan lebih menguasainya, insya Allah. Karena Allah akan membimbing kepada cahayanya. Alhamdulillah. Jadi maksud Allah melontarkan hal ini adalah bahwa isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Itu hanya sebagai peringatan, ya. Akan tetapi ini harus ditafakuri oleh kita melalui petunjuk-petunjuk Allah ini, yaitu yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Dan kita pun harus mengikuti seruan Allah yang lainnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul, harus mengikuti, harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kita sebagai umat Rasul dan sebagai hamba Allah, insya Allah kita akan bisa menguasainya dengan bantuan rahmat pemberian Allah itu. Dan kita pun tidak akan bisa menguasainya tanpa dilengkapi oleh nur Allah itu. Jadi Allah lah sebenarnya yang mengajarkan kepada manusia sebagaimana yang telah Allah firmankan. Inna kunna ana munzirin, sesungguhnya kamilah yang mengajarkan. Nah, kita ini harus percaya terhadap firman Allah itu dengan hakul yakin, dengan benar dan yakin. Karena kebenaran itu sudah tidak ada keraguan-raguan. Baiklah kaum muslimin, kita akan membahas di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Jadi, masukan dari saya ini bahwa neraka jahanam akan diisi oleh jin dan manusia itu adalah peringatan yang harus kita pikirkan, yang harus kita tafakuri, yang harus kita jalankan melalui seluruh panca indera kita ini, ya.
Jadi inti pengkajian ilmunya ini adalah yang melanggar, manusia yang melanggar fitrah Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah ya. Di sini ingat, saya itu bukan menuduh ya, hanya menghubungkan saya ini sebagai umat Rasulullah ya, menghubungkan, memberikan masukan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi Allah lontarkan ini bahwa neraka jahanam ini kebanyakan dari jin dan manusia itu yang melanggar aturan-aturan atau syariat-syariat Allah yang tidak ada hujah-hujahnya ya, yang tidak ada hujah-hujahnya, lalu kita mengikuti yang tidak ada hujah-hujahnya. Jadi kita ini harus mengikuti petunjuk Allah, lalu petunjuk Allah itu kita hubungkan ya kepada seluruh panca indera kita ini. Insya Allah kalau sudah dijalankan, dimujahadahkan, insya Allah kita bisa menguasainya dengan rahmat karunia Allah itu. Jadi neraka jahanam itu diisi oleh kebanyakan oleh jin dan manusia itu, maksudnya yang melanggar, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Di sini mereka mempunyai hati tetapi tidak bisa memahaminya, tidak bisa menjalankan perasaannya. Manusia itu mempunyai mata tetapi tidak bisa melihatnya. Melihat sih melihat, tapi tidak bisa memahami pemahamannya, maksudnya. Jadi mengambil jalan yang tidak diturunkan hujah-hujahnya oleh Allah. Jadi seperti tidak paham, padahal manusia itu adalah yang bisa memahami ya, kalau dia mau mengikuti petunjuk Allah ini dengan sebenar-benarnya. Kemudian di sini Allah memfirmankan di dalam surat yang lainnya, wa may yadzakkaru, dan tidaklah mereka itu mengambil pelajaran, ila ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal. Nah, Allah telah memberi akal kepada manusia. Jadi manusia itu harus mempergunakan akalnya, keseluruhannya harus bersatu akalnya, baik mata, pikiran, telinga, hati ya, disatukan, kemudian kita hubungkan, kita harus bertafakur, hubungkan kepada ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya, insya Allah kita dapat memahaminya. Nah, itu adalah yang melanggar kepada fitrah Allah, yang mendustakan ya. Dan mengapa Allah menyebutkan atau melontarkan bahwa manusia itu lebih buruk dari binatang ternak, bahkan lebih sesat. Nah, ini harus kita pikirkan bersama-sama, pengkajian ilmunya. Kalau secara bersama-sama insya Allah akan menjadi bertambah kekuatannya, bertambah besar. Asalnya kita tidak bisa memahami jadi bisa, asalnya kita tidak bisa melihat jadi bisa, saling mengisi, memberi masukan antar kekurangan dan kelebihannya, supaya kalau demikian kita yang tidak bisa ada masukan dari yang lain jadi bisa, dan begitu pula sebaliknya. Jadi nantinya akan menjadi seimbang, sinkron ya.
nantinya kita musyawarah untuk mengambil keputusan atau untuk mengambil mufakat, disesuaikan dengan petunjuk Allah itu menurut petunjuk yang Allah lontarkan itu. Ya, saya akan memberikan contoh perumpamaan bahwa Allah menyatakan di dalam firman-Nya manusia itu yang lebih buruk daripada binatang ternak ini adalah contohnya seperti ini. Allah menciptakan bumi dan langit itu dengan hak, dengan benar. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, termasuk manusia, ya. Itu kepunyaan Allah. Bahkan manusia itu Allah ciptakan sebaik-baiknya, ya, daripada makhluk-makhluk yang lain. Bukan makhluk-makhluk yang lain tidak baik, baik juga itu, ya. Akan tetapi makhluk-makhluk lain mempunyai keterbatasan. Manusia dilebihkan Allah segala sesuatunya, sehingga Allah menundukkan segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi ini. Allah wariskan untuk manusia, supaya manusia itu tentram hidupnya, ya. Supaya manusia itu berpikir terhadap kebesaran dan keagungan Allah ini. Nah, Allah ciptakan manusia itu dilebihkan dari segala sesuatunya, sedangkan makhluk-makhluk lain mempunyai keterbatasan baik makanannya, ya. Hanya luarnya saja, ya, kalau makhluk-makhluk lain, ya, seperti ayam, kucing, ya, sapi dan seterusnya, ya. Itu mempunyai keterbatasan baik di dalam makanannya, baik di dalam penglihatannya, pendengarannya, cara berpikirnya mempunyai keterbatasan. Kalau manusia, Masya Allah, manusia itu dilebihkan. Alhamdulillah, ya Allah, bahwa Allah telah melebihkan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Alhamdulillah, ya Allah. Begitulah kaum muslimin wal muslimat, Allah melebihkan manusia itu dari segala sesuatunya, sedangkan makhluk lain hanya luarnya saja dan mempunyai keterbatasan. Itulah yang menyebabkan bahwa Allah melontarkan manusia itu lebih buruk daripada binatang ternak dan lebih sesat, ya. Jadi itu alasannya manusia itu dilebihkan. Mengapa tidak mau melihat? Mengapa tidak mau memakai pikirannya, jalan perasaannya? Contohnya, misalkan, ya, ini dicontohkan kepada diriku sendiri supaya tidak ada kesalahpahaman. Bukan saya membukakan aib, akan tetapi ini sangat dibutuhkan sekali untuk cara memahami pengertian ayat-ayat Allah, ya. Lebih baik contoh perumpamaannya ditujukan saja kepada diriku sendiri agar tidak ada permasalahan. Contohnya ini, ya. Pada hari ini misalkan saya telah menjalankan ibadah bermuamalah
untuk mencari karunia Allah, mencari rizki misalkan. Kemudian Allah telah menentukan pada hari ini saya telah dilebihkan rizkinya. Misalkan pada hari ini saya mendapatkan rizki kurang lebih 100.000 ya, alhamdulillah. Kemudian saya tidak mau menyisihkan sebagian rizki yang telah Allah berikan pada saya ini. Saya ini tidak mau memberikan sebagian rezekinya untuk hak orang lain, seperti orang miskin, fakir ya, atau orang yang membutuhkan, atau yang di perjalanan, orang yang di perjalanan. Nah, saya tidak mau takut nggak cukup untuk keluarga, untuk di rumah, untuk bayar utang misalkan dan lain-lainnya ya. Saya nggak mau misalkan takut kekurangan ya. Nah itu adalah pelanggaran ya, pelanggaran. Padahal Allah tidak menyuruh untuk untuk memberikan kepada yang lain seluruhnya, hanya sebagian. Sebagiannya kamu itu harus bisa menyisihkannya, kemudian berikanlah kepada orang yang berhak, kepada orang miskin, fakir, orang yang di perjalanan. Akan tetapi ini harus ikhlas ya, harus murni, supaya nantinya menjadi amal soleh yang bermanfaat. Nah, misal saya tidak mau, takut miskin ya, takut nggak cukup untuk di rumah. Nah, jadi itu suatu pelanggaran, melanggar fitrah Allah. Jadi ini termasuk saya ini mendustakan di dalam menjalankan agama ya. Jadi melanggar fitrah Allah. Jadi pikiran saya ini tidak dipakai, mata tidak dipakai, dan hati saya tidak mau memahami. Padahal kita sudah membaca ayat-ayatnya. Apabila Allah memberikan rizki kepadamu, kamu itu harus memberikan sebagian rizki kepada yang berhak. Kalau Allah memaksa kamu untuk memberikan seluruhnya, tentu kamu akan kikir. Ini hanya sebagiannya saja ya. Itu pemahamannya di antaranya. Makanya kalau tidak bisa menjalankannya, itu maksud Allah disebut bahwa manusia yang melanggar fitrah Allah itu seperti itu contohnya ya, contoh perumpamaannya. Saya ini tidak mau memberikan, padahal saya telah membacanya. Apakah kamu tidak membaca kitab Al-Quran misalkan? Nah itulah yang menjadi bahwa Allah melontarkan bahwa manusia itu lebih sesat ya. Kalau binatang itu kan tidak bisa memahami ya, cuma memahaminya panggilan saja. Kalau dipanggil kemudian kita membawa makanan, baru dah itu menghampiri kita ya tuh. Jadi binatang itu misalkan burung ya, burung misalkan ada padi, tanaman manusia ya, di ladang itu burung kan dia itu tidak bisa memahami, langsung aja makan ya. Jadi seperti itu. Jadi mempunyai keterbatasan itunya. Makanya Allah, mengapa manusia itu telah dilebihkan seluruh panca inderanya oleh Allah ya. Kalau binatang kan Allah tidak
tidak memponisnya ya kepada binatang itu, tidak memberikan ancaman ya, karena binatang itu, binatang-binatang ternak itu Allah tidak memponisnya, sehingga hanya manusialah yang Allah peringatkan agar supaya manusia itu mau mensyukuri ya, mau memahami ayat-ayat Allah. Alhamdulillah, kiranya tausihan yang bersifat sharing ini dicukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah di lain waktu kita akan bersama-sama untuk menghubungkannya kembali. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.